untuk valuasi suatu saham saya menggunakan proyeksi dividen. Dividen itu apa? Jadi gini, TPMA itu kan perusahaan kan jalanin bisnis. Namanya bisnis kan ngasilin rugi atau untung. Nah, kalau misalkan bisnis itu ngasilin untung, keuntungannya dibagiin nggak ke para pemegang sahamnya? Keuntungannya dibagiin nggak ke para investor sahamnya? Nah, itu dari dasar itulah saya menghitung valuasi suatu saham. Contoh, 2019 dia punya keuntungan 43 rupiah per lembar saham. Dia bagiin tuh dari 43 24 ke investornya. 24 itu 54%-nya dari 43. 54% disebut DPR. Jadi kalau ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. 2019 DPR-nya 54%. 2020 DPR-nya 197%. DPR tahun 2021 56%. DPR 2022 nih ya, keuntungan sepanjang tahun 2022 yang akan dibagiin di tahun 2023 kalau dia jadi bagiin, DPR-nya berapa belum tahu karena tahun 2023 ini ya, per video ini dibuat ya Jumat 12 Mei itu TPMA belum bagiin dividen. Oke. Tapi video ini dibuat ya dengan valuasi untuk menghitung ngehold sampai 2024. Di mana di 2024 nanti akan ngebagiin keuntungan sepanjang 2023. Oke. Terus mungkin Anda nanya nih, Min, kenapa nggak langsung aja ngitung valuasi untuk proyeksi dividen yang akan dibagiin di 2023 ini, yang akan ngebagiin keuntungan sepanjang 2022? Gini, kita lihat aja sejarahnya sebentar ya. Nih sejarahnya dividen TPMA, tanggal dan yieldnya. Dia bagiin tuh sekitar di Juni, Agustus, Mei ya. Mei, Juni, Agustus ya, sekitar itu. Kalaulah misalkan ternyata bagiinnya Juni ya. Ini kan Juni ada 1 2 3, ada bagiin 3 kali dan itu 2 tahun terakhir dia baginya di Juni. Sedangkan sekarang Mei ya, sekarang kan Mei 12 Mei. Saya ngerinya kalau saya ngitungin yang untuk valuasi pembagian dividen tahun ini, lalu saya hitung valuasi sahamnya berapa. Ngerinya kalaupun harganya masuk ya atau harganya murah, Anda sekalipun masuk Anda kena dividen trap. Saya ngerinya itu. Makanya saya akhirnya ngebahas valuasi untuk sampai 2024 di mana dia bagiin keuntungan 2023. Oke, kita sekarang hitung DPR untuk keuntungan sepanjang 2023 yang akan dibagiin nanti di tahun 2024. Oke. Ini kita skip dulu ya yang 2022 ya. Kita langsung ke 2023. Saya punya 3 skema. Skema pertama, skema pesimis saya, dia akan bagiin di 54%. Dari mana 54%? Dari acuan 2019 dia pernah bagiin DPR-nya 54%. Skema kedua, skema optimis saya, percaya dirinya saya. Percaya dirinya saya dia akan bagiin DPR-nya 54% untuk keuntungan 2023. Skema optimis saya ya, artinya kalau ini tercapai saya tinggal ngucapin alhamdulillah doang. Itu di 56%. Kalau Anda nanya, kenapa nggak pakai 197 Min? Ya 197 ini berlebihan sih menurut saya dan mungkin ini karena dari 2019 ke 2020 turun ya keuntungan per lembar sahamnya, dan mungkin manajemen TPMA takut kalau turun terus investornya pada kabur, maka diberikanlah DPR yang menakjubkan di atas 100%, nyaris 200%. Jadi saya anggap ini hanya sesekali terjadi, bukan rutin, bukan sebuah pola gitu ya. Oke, tadi saya pakai apa? Saya pakai 54%. Oke, dari 54% itu udah kita proyeksi besaran DPR-nya. Nah, tadi saya bilang apa? Proyeksi dividen, perusahaan jalanin bisnis ngasilin untung, terus dari situlah saya ngelihat polanya dia dibagiin apa enggak dividen, habis itu cari DPR. Jadi DPR ini harus dikaliin terhadap suatu laba ya. Nah, makanya sekarang kita ngerjain labanya. Ngerjain PR laba. Kita harus mengerjakan PR, memproyeksikan dari Q1 ke Q4 itu berapa persen? Berapa persen kenaikan atau penurunannya ya. Intinya berapa persen perubahannya. Untuk menentukannya kita lihat sejarah 4 tahun yang lalu. 2019 ya, Q1 ke Q4 naik 318%.
2020 lagi parah-parahnya, lagi pandemi, Q1 ke Q4 naik 50%. 2021 agak sudah membaik, Q1 ke Q4 317%. 2022 Q1 ke Q4 naik 722%. Nah, 2023 nih, Q1 ke Q4-nya berapa nih naiknya? Yang pasti saya nggak akan gunain cuma 50%, karena 50% ini pas lagi pandemi. Jadi menurut saya kalau pakai angka 50% terlalu pesimis. Saya juga nggak gunain perubahan di 2022 yang sebesar 722% atau di atas 722%. Karena menurut saya itu adalah angka optimis, ya. Saya ambil tengah-tengah aja, saya akan pakai 317%. Jadi nggak terlalu pesimis, nggak terlalu optimis. 317%. Nah, keluar nih, ya. Dengan asumsi ini, dengan dua asumsi ini, dengan asumsi Q1 ke Q4 di 2023 nanti naik 317%, lalu keuntungan 2023 DPR-nya akan 54%, maka harga murahnya TPMA itu ada di 628. Atau di harga saat video ini dibuat 12 Mei di 492, itu masih ada potensi naik 28% menuju harga murah. Menuju harga murah, oke? Sedangkan menurut menuju harga wajarnya 942 itu ada naik 91%. Dan mahalnya di 1.200 atau naik 155% dari harga sekarang. Jadi bisa disimpulkan kalau pakai proyeksi dividen, maka valuasinya TPMA ini ada di posisi masih di harga murah, ya. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah. Oke. Kita udah di ujung, ada tiga topik. Satu, rangkumannya TPMA fundamentalnya mewah ya tadi, labanya meningkat, ekuitasnya membesar, valuasinya juga masih murah, ya. Terus penawaran dari saya, kalau Anda suka template Excel ini, saya jual templatenya dengan nama SNET, SNET, saham nyantai Excel template. Info tentang SNET, linknya saya taruh di deskripsi. Terus sebagai pengingat, saya sudah buat bocoran 3 saham like invest yang fundamentalnya mewah, KTPMA, valuasinya murah, KTPMA, dan prospeknya masih cerah. Silakan akses bocoran saham-saham like investnya dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Tentang SNET saya taruh di deskripsi, tentang bocoran saham like investnya juga saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.